Breaking news, Erick Thohir bongkar rahasia seleksi skuad Indonesia All-Star. Kamu gak akan percaya prosesnya. Erick Thohir baru saja mengungkap cara ketat memilih pemain untuk skuad Indonesia All-Star di Piala Presiden 2025. Banyak nama besar yang gagal lolos dalam proses seleksi yang super ketat ini. Penasaran siapa saja yang akhirnya terpilih dan bagaimana tim dadakan ini bisa jadi fenomena? Simak fakta lengkapnya di sini. Bikin bangga, media Amerika beri acungan jempol. Timnas Indonesia bangkit usai sanksi FIFA, target Piala Dunia 2026. Sanksi FIFA dulu sempat membuat timnas Indonesia terpuruk dan kehilangan harapan besar. Tapi kini kabar terbaru dari Amerika menyebut tim Garuda sebagai salah satu kandidat kuat lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah sejarah akan tercipta? Simak detail lengkapnya di sini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 makin panas. Indonesia ajukan tuan rumah, tapi ada negara yang enggan. Indonesia melangkah maju dengan resmi ajukan diri jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi siapa sangka ada satu negara yang justru nggak ikut serta. Apa yang membuat mereka ambil sikap berbeda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Gak disangka, Shin Tae-yong kritik satu hal ini dari skuad Patrick Kluivert. Katanya bikin geleng kepala dalam pernyataannya yang mengejutkan. Shin Tae-yong mengungkap satu kelemahan besar dari tim Patrick Kluivert. Kata-katanya langsung bikin heboh para fans dan analis sepak bola. Apakah ini jadi sinyal perubahan besar di skuad tersebut? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, Erick Thohir bongkar rahasia seleksi skuad Indonesia All-Star. Kamu gak akan percaya prosesnya. Erick Thohir baru saja mengungkap cara ketat memilih pemain untuk skuad Indonesia All-Star di Piala Presiden 2025. Banyak nama besar yang gagal lolos dalam proses seleksi yang super ketat ini. Penasaran siapa saja yang akhirnya terpilih dan bagaimana tim dadakan ini bisa jadi fenomena? Simak fakta lengkapnya di sini. Erick Thohir mengungkap materi skuad Indonesia All-Star yang akan berlaga di Piala Presiden 2025. Ada sistem voting. Skuad Indonesia All-Star untuk bertarung di Piala Presiden 2025 perlahan mulai terkuak. PSSI baru saja melakukan konferensi pers mengenai turnamen pramusim yang diglorifikasi tersebut pada Jumat dalam kurung 13 Juni 2025 siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya menjelaskan kriteria pemain All-Star. Adapun Piala Presiden 2025 bakal dimulai pada 6 Juli mendatang. 3 minggu menjelang dimulainya turnamen pertama di era Presiden Prabowo Subianto itu, PSSI mulai menjaring pemain. Erick Thohir mula-mula menggarisbawahi tak ada pemain dari 5 klub peserta lain yang akan dimasukkan ke skuad All-Star. Klub peserta meliputi Arema FC, Persib Bandung, Dewa United, Oxford United, dan Port FC. Begitu pula pemain timnas U-Strip 23 Indonesia asuhan Gerald Vandenburg tak bisa berpartisipasi lantaran agenda ASEAN Cup U-Strip 23 2025. Untuk Indonesia All-Star, nanti kita akan ada full list daripada pemain masa depan kita dan pemain timnas yang sudah ada. Tentu yang sedang bermain di Persib, Arema, ataupun Dewa tidak ditarik Indonesia All-Star. Atau pemain yang dipersiapkan untuk ASEAN Cup U-Strip 23 itu Juli sudah tanding, gak mungkin dia main di sini. Slotnya kita prioritaskan pemain-pemain yang available, urai Erick. Setelah itu, Erick menambahkan bakal ada kandidat pemain yang dipilih melalui sistem voting atau suara terbanyak.
Sistem tersebut diusulkan pemegang hak siar MTech Group. Erik juga membuka kesempatan bagi pemain diaspora yang dikabarkan bergabung ke klub Liga 1 untuk tampil bersama skuad All-Star. Satu hal yang pasti, skuad All-Star hanya akan diisi pemain lokal tanpa pemain asing. Sistemnya rencana dari MTech nanti akan voting, kiper berapa voting, back berapa voting, ujar Erik. Tetapi kita prioritaskan semua pemain Indonesia, termasuk ada diaspora yang pindah ke Indonesia, bisa masuk, pungkas Menteri BUMN itu. Kriteria pemain Indonesia All-Star pemain lokal, bukan pemain tim peserta lain, bukan pemain timnas U-Strip 23 Indonesia dipilih berdasarkan voting atau suara terbanyak. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Bikin bangga, media Amerika beri acungan jempol. Timnas Indonesia bangkit usai sanksi FIFA. Target Piala Dunia 2026. Sanksi FIFA dulu sempat membuat timnas Indonesia terpuruk dan kehilangan harapan besar. Tapi kini kabar terbaru dari Amerika menyebut tim Garuda sebagai salah satu kandidat kuat lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah sejarah akan tercipta? Simak detail lengkapnya di sini. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia meski satu dekade silam disanksi FIFA. Pencapaian Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus mendapat sorotan media internasional. Teranyar media Amerika Serikat The New York Times (NYT) mengungkit kisah tim Garuda sebagai kandidat peserta Piala Dunia 2026. Amerika Serikat merupakan salah satu negara tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada. Setelah jendela internasional Juni, NYT membedah kabar kualifikasi dari seluruh konfederasi. Konfederasi Asia (AFC) sudah merampungkan putaran ketiga yang memastikan 6 negara lolos otomatis. 6 negara tersebut meliputi Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, dan Australia. Babak selanjutnya adalah putaran keempat yang akan diikuti 6 negara dengan dibagi menjadi 2 grup. Indonesia lolos ke putaran keempat tersebut bersama Irak, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Kiprah Indonesia yang melaju jauh di tangan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert disebut luar biasa mengingat apa yang terjadi 10 tahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah kehadiran Indonesia, tulis NYT. Dipimpin pelatih Patrick Kluivert dan berjuang lolos untuk pertama kali sejak 1938 ketika negara itu masih bernama Hindia Belanda. Ini merupakan putar balik yang luar biasa mengingat mereka dihukum tidak boleh ambil bagian di kualifikasi Piala Dunia 2018. Perlu diingat, sanksi FIFA akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI dijatuhkan pada 2015 hingga 2016. Sanksi tersebut membuat timnas Indonesia tak bisa mengikuti fase kualifikasi yang dimulai sejak 2016. Tim Merah Putih baru mengikuti kualifikasi Piala Dunia pada edisi 2022 yang dijalani bersama pelatih Simon Menemih (3 laga terakhir Shin Tae-yong). Indonesia finish sebagai juru kunci putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di bawah Uni Emirat Arab, Vietnam, Malaysia, Thailand. Kini di tangan Patrick Kluivert, timnas Indonesia hanya berjarak 2 kemenangan dari Piala Dunia 2026. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care
swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think Kualifikasi Piala Dunia 2026 makin panas. Indonesia ajukan tuan rumah, tapi ada negara yang enggan. Indonesia melangkah maju dengan resmi ajukan diri jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi siapa sangka ada satu negara yang justru nggak ikut serta. Apa yang membuat mereka ambil sikap berbeda? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Hanya ada satu negara yang tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di antara 6 negara yang lolos. Di tengah kabar ketidaktransparan AFC yang menunjuk Arab Saudi dan Qatar jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, 4 tim lainnya yang lolos bereaksi keras. Kabar ini sebenarnya belum dikonfirmasi oleh AFC, namun sudah menyebar luas di media. 6 tim lolos ke putaran keempat yakni Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia. Kabar di media sudah telanjur tersebar bila AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah. Hal ini pun memicu gelombang protes dari 4 negara lain soal transparansi dari AFC mengenai penunjukan tuan rumah tersebut. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) paling dulu merilis pernyataan resmi. Hari ini Asosiasi Sepak Bola Irak mengirimkan surat resmi kepada FIFA dan AFC, bunyi rilis Irak FA. Menyerukan transparansi penuh dan keadilan dalam proses pemilihan negara tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Asia Piala Dunia 2026. Sementara Uni Emirat Arab juga merilis pernyataan resmi di sosmednya yang isinya kurang lebih sama. Mereka juga mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat dengan berdasarkan aturan AFC bila tim terbaik putaran ketiga berhak menggelar putaran keempat. Asosiasi Sepak Bola UEA juga secara resmi mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah salah satu grup sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh AFC, tulisnya. UEA memiliki kemampuan besar dalam menyelenggarakan turnamen dan acara olahraga internasional dengan standar global dan reputasi yang baik. Perlu dicatat bahwa tim nasional UEA adalah tim terbaik di antara semua tim peringkat ketiga yang lolos ke babak playoff Asia setelah mengumpulkan 15 poin dalam grupnya, tambahnya. Indonesia sendiri walau tidak merilis pernyataan, namun PSSI memastikan ada langkah-langkah yang dikerjakan untuk merespon situasi ini. Mengenai tuan rumah putaran keempat, pokoknya kami punya langkah lah, kata ex-co PSSI, Arya Sinulinga dalam program Catatan Demokrasi TV One. Berikutnya kami akan berjuang supaya berhasil dalam proses bidding tersebut. Soal tahapannya bagaimana, kami punya tahapan-tahapan sebelumnya, tambahnya. Hanya satu negara, Oman, yang tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat. Dalam pernyataan resminya, Oman juga sepakat menuntut adanya transparansi dari AFC. Namun mereka tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat. Gak disangka,
Shin Tae-yong kritik satu hal ini dari skuad Patrick Kluivert, katanya bikin geleng kepala dalam pernyataannya yang mengejutkan. Shin Tae-yong mengungkap satu kelemahan besar dari tim Patrick Kluivert. Kata-katanya langsung bikin heboh para fans dan analis sepak bola. Apakah ini jadi sinyal perubahan besar di skuad tersebut? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tiba-tiba mengungkapkan satu hal yang ia sayangkan dari skuad Garuda yang kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sendiri sedang bersiap melanjutkan perjuangan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Selain Indonesia, 6 negara lainnya yang juga akan bersaing di ronde keempat adalah Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman. Peserta di putaran ini merupakan tim yang finish di peringkat 3 dan 4 pada masing-masing grup A strip C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan tersebut, Shin Tae-yong menyampaikan perhatiannya kepada skuad Garuda. Meski sudah tak lagi menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, STY masih menunjukkan kepedulian besar terhadap skuad besutan Patrick Kluivert. Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan pesan khusus usai timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan itu ia sampaikan melalui video call dengan mantan penerjemahnya di timnas Indonesia, Jeong Seok Seo atau JJ, dan dibagikan lewat akun Instagram @jeongseokseo. Shin Tae-yong awalnya memberi komentar terkait kemenangan tipis Indonesia atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 lalu. Pertama-tama meskipun pertandingannya sulit, para pemain kita telah menjalankannya dengan baik, ucap STY. Meski mengapresiasi performa anak asuh Kluivert, ia menyayangkan kemenangan 1-0 seharusnya bisa lebih besar. Sebenarnya terlepas dari isi pertandingan, seharusnya kita bisa menang meski dengan permainan yang belum sempurna, ujarnya. STY juga menyoroti peran Ricky Kambuaya yang tampil menonjol di lini tengah saat melawan Cina. Salah satu momen krusial terjadi ketika Kambuaya dilanggar di kotak penalti hingga berbuah gol kemenangan melalui eksekusi oleh Romani. Tapi tetap saja baik Ricky Kambuaya maupun seluruh pemain lainnya telah memberikan yang terbaik. Namun cukup disayangkan karena kita hanya bisa mencetak 1 gol, tambahnya. Menurutnya jika timnas Indonesia mampu mencetak lebih banyak gol, hal itu akan sangat membantu membangun rasa percaya diri menjelang babak berikutnya. Meskipun kita lolos ke putaran keempat dengan kemenangan itu, andai para pemain bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan seperti itu, maka saat masuk ke putaran keempat mereka pasti akan mendapat lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri untuk bermain lebih baik, kata STY. Meski ada catatan yang disampaikan, STY tetap memberikan pujian terhadap pencapaian timnas Indonesia. Ia mengapresiasi perjuangan keras Jay Edzes dan kawan-kawan yang mampu bersaing di tengah tekanan besar. Meskipun begitu, saya rasa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang sulit ini adalah pencapaian luar biasa, sambungnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Shin Tae-yong tetap memberikan dukungan untuk skuad Garuda, meskipun kursi pelatih kini telah diisi oleh Patrick Kluivert. Saat ini, timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat di putaran keempat melawan sejumlah tim kuat asal Timur Tengah. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.